Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dalam mata kuliah Hukum Pajak. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri Regia Beatrice Amanda. Saya Rehana. Saya Asimi Sulistiawati. Saya Muhammad Kevin Prasetya. Kami akan mempresentasikan satu persatu materi kami, dimulai dari saya sendiri. Materi pembelajaran kami ada 8. Yang pertama adalah fungsi dan jenis ketetapan pajak yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang kedua ada pembentulan SKP, dan yang ketiga ada pelunasan pajak akan dijelaskan oleh Raihana. Kemudian hak mendahulu dan hak kadaluarsa pada bagian 4 dan 5 akan dijelaskan oleh saudara Kevin. Kemudian pada bagian 6 dan 7 gugatan serta pembayaran pajak akan dijelaskan oleh Cindy. Dan yang terakhir, surat setoran pajak dan surat pemberitahuan juga akan dijelaskan oleh saya sendiri. Kita masuk pada materi fungsi dan jenis ketetapan pajak. Secara garis besar, SKP berfungsi sebagai sarana untuk menagih kekurangan pajak, mengembalikan jika ada kelebihan bayar pajak, memberitahukan jumlah pajak terutang, mengenakan sanksi administrasi perpajakan, serta menagih pajak. Jadi, ada 5 jenis surat, yaitu yang pertama surat tagihan pajak atau STP. STP adalah surat untuk menagih pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000, surat tagihan pajak ini akan diterbitkan jika 1. Pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. Yang kedua, terdapat kekurangan pembayaran pajak akibat salah tulis atau salah hitung. Yang ketiga, terkena sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga. Yang keempat, pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai pada tahun 1984 dan perubahannya, namun tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Yang kelima, pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak namun membuat faktur pajak. Dan yang keenam, pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP atau pengusaha kena pajak tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak namun tidak tepat waktu atau tidak mengisinya secara lengkap. Kemudian, jika wajib pajak mendapat surat tagihan karena 1 dan 2 alasan, jumlah kekurangan pajak terutang yang tercantum dalam surat tersebut ditambah dengan bunga sebesar 2% dalam sebulan untuk maksimal 24 bulan. Waktu tersebut terhitung sejak terutangnya pajak atau bagian tahun pajak atau tahun pajak sampai terbitnya surat tagihan pajak. Kemudian yang kedua ada SKPKB, yaitu surat ketetapan pajak kurang bayar. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009, SKPKB adalah surat yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, serta jumlah pajak yang masih harus dibayar. Kemudian yang ketiga ada surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB, yang adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang. Secara sederhana, SKPLB ini diterbitkan karena wajib pajak lebih kelebihan pembayaran pajak terutang dari yang seharusnya, sehingga diterbitkan jika ada permohonan tertulis dari wajib pajak dengan ketentuan jumlah kredit pada pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah lebih besar dari jumlah pajak yang terutang atau sudah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang. Kemudian yang keempat ada SKPN atau surat ketetapan pajak nihil, yang adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besar dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. SKPN ini diterbitkan setelah Dirjen Pajak melakukan pemeriksaan surat pemberitahuan, dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, SKPN diterbitkan untuk pajak penghasilan jika jumlah kredit pajak sama dengan pajak yang terutang atau pajak yang tidak terutang dan tidak ada kredit pajak, serta penjualan atas barang mewah apabila jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada pembayaran pajak. Kemudian yang terakhir, yang kelima, ada surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT. Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Jadi secara sederhana, SKPKBT ini koreksi atas SKP yang diterbitkan sebelumnya. Ketika wajib pajak telah melaporkan dan membayarkan pajak terutang sesuai dengan nominal yang tercantum dalam SKP, petugas pajak akan melakukan pemeriksaan terhadap data baru tersebut. Jika masih ditemukan adanya
pajak terhutang yang kurang atau tidak dibayar oleh wajib pajak, Dirjen Pajak akan menerbitkan SKP KBT. SKP KBT diterbitkan dalam jangka waktu 5 tahun dengan jumlah pajak terhutang yang harus dibayar ditambah 100% sebagai sanksi administrasi. Jika sudah melewati jangka waktu tersebut dan wajib pajak belum membayar, kekurangan pajak akan ada tambahan sanksi sebesar 48% dari jumlah pajak terhutang yang harus dibayar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Rehan. Baik, di sini saya akan membawakan materi tentang pembetulan SKP dan pelunasan pajak. Yang pertama ada pembetulan SKP. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perpajakan, SKP adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam SKP, STP, SKP, surat keputusan keberatan, surat keputusan pengurangan sanksi administrasi, surat keputusan penghapusan sanksi administrasi, surat keputusan pengurangan ketetapan pajak, surat keputusan pembatalan ketetapan pajak, surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, atau surat keputusan pemberian imbalan bunga. Jadi dengan menerima SKP ini, seorang wajib pajak dapat membetulkan SPT yang telah disampaikan dengan syarat DJP belum melakukan tindakan pemeriksaan. Next. Terus ini ada syarat mengajukan permohonan SKP. Yang pertama, wajib pajak dapat mengajukan satu permohonan diajukan untuk satu surat ketetapan pajak atau surat keputusan. Yang kedua, ada permohonan harus disampaikan ke kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar atau tempat pengusaha kena pajak dikukuhkan. Yang ketiga, ada permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan permohonan dan menggunakan format surat permohonan sesuai contoh. Yang keempat, ada surat permohonan sebagaimana tersebut ditandatangani oleh wajib pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan oleh wajib pajak. Surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus. Kemudian ada pelunasan pajak. Jadi pelunasan pajak dalam tahun berjalan ditinjau dari administrasi pemungutan pajak. Pajak penghasilan merupakan pajak langsung, yaitu suatu jenis pajak yang pemungutannya dilakukan secara periodik atau berkala, yaitu setahun sekali. Tahun yang dimaksud adalah tahun pajak atau disebut dengan tahun takwim, atau suatu tahun yang diawali 1 Januari sampai 31 Desember. Saat terhutangnya pajak penghasilan adalah akhir tahun pajak, yaitu 31 Desember. Oleh karena itu, setelah berakhirnya tahun pajak, pada diri wajib pajak timbul hutang pajak. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Kevin. Baik, saya akan melanjutkan materi ini tentang hak mendahulu. Jadi hak mendahulu ini dalam konteks penagihan pajak dapat diartikan sebagai hak khusus atau hak istimewa yang dimiliki negara terhadap barang-barang milik penanggung pajak yang akan dilelang di muka umum. Pada pasal 21 ayat 2 Undang-Undang KUP, ruang lingkup hak mendahului hutang pajak meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta biaya penagihan pajak. Artinya semua poin di atas harus diprioritaskan untuk dilunasi atau hasil lelang barang memiliki penanggung pajak. Selanjutnya ada kedaluarsa. Mengetahui kedaluarsa pajak adalah suatu keharusan setiap wajib pajak agar dapat mengelola kewajiban perpajakan dengan baik. Bukan hanya rutinitas pembayaran dan pelaporan pajak saja yang diatur batas waktunya. Penerbitan surat ketetapan atau tagihan maupun pemeriksaan juga dimiliki jangka waktu yang harus dipahami wajib pajak, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undang perpajakan. Surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKBKB memiliki masa kedaluarsa penagihan pajak. Artinya kedaluarsa penagihan adalah jatuh tempo SKBKB. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Cindy. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gugatan. Jadi gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap surat keputusan yang dapat diajukan gugatan.
Surat gugatan ditujukan kepada pengadilan pajak dengan melampirkan salinan atas keputusan yang digugat, data dan bukti-bukti pendukung lainnya, surat kuasa dengan makna yang sesuai, dan pencabutan gugatan. Pencabutan gugatan. Gugatan yang diajukan dapat dilakukan pencabutan apabila wajib pajak yang bersangkutan mengajukan surat pernyataan pencabutan yang ditujukan kepada pengadilan pajak atas gugatan yang sebelumnya diajukan. Tata cara pencabutan gugatan: yang pertama, terhadap gugatan dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada pengadilan pajak. Yang kedua, gugatan yang dicabut tersebut dihapus dari daftar sengketa melalui penetapan ketua dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan dan putusan majelis atau hakim tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan dalam sidang atas persetujuan tergugat. Dan yang keempat, gugatan yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan tersebut tidak dapat diajukan kembali. Ada syarat-syarat pengajuan gugatan. Yang pertama, harus diajukan dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal diterimanya atau putusan pelaksanaan penagihan. Yang kedua, gugatan juga dapat diajukan selain atas keputusan pelaksanaan penagihan adalah dalam jangka waktu 30 hari sejak diterima keputusan digugat. Yang ketiga, terhadap satu keputusan pelaksanaan penagihan diajukan satu surat gugatan. Yang keempat, gugatan diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas. Dan yang kelima, pada surat gugatan dilampirkan salinan keputusan pelaksanaan penagihan. Selanjutnya ada pembayaran pajak. Pembayaran pajak adalah perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara. Kapan melakukan pembayaran pajak? Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak terhutang untuk suatu saat atau satu masa pajak bagi masing-masing jenis pajak paling lama 15 hari setelah saat terhutangnya pajak. Bagaimana kalau tidak bayar pajak? Dalam Undang-Undang KUP pasal 39 ayat 1 memuat sanksi pidana bagi orang yang tidak membayarkan pajak. Wajib pajak yang melakukan pelanggaran ini bisa dipenjara selama 6 bulan sampai 6 tahun serta membayar denda minimal 2-4 kali lipat dari pajak terhutang. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Regia. Selanjutnya adalah surat setoran pajak atau SSP. SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Kemudian bentuk formulir SSP sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-24/PJ/2013 tentang bentuk formulir surat setoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibuat dalam rangkap 4 dengan peruntukan sebagai berikut. Lembar ke-1 untuk arsip wajib pajak, lembar ke-2 untuk kantor pelayanan perbendaharaan negara atau KPPN, lembar ke-3 untuk dilaporkan oleh wajib pajak ke kantor pelayanan pajak, dan lembar ke-4 untuk arsip kantor penerima pembayaran. Dalam hal diperlukan, SSP dapat dibuat dalam rangkap 5 untuk peruntukan lembar ke-5 untuk arsip wajib pungut atau pihak lain sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Pengisian kode akun pajak dan kode jenis setoran dalam formulir SSP dilakukan berdasarkan tabel akun pajak dan kode jenis setoran sebagaimana ditetapkan oleh peraturan Direktur Jenderal Pajak tersebut. Wajib pajak dapat mengadakan sendiri formulir SSP dengan bentuk dan isi sesuai dengan formulir SSP ini. Satu formulir SSP hanya dapat digunakan untuk pembayaran satu jenis pajak dan untuk satu masa atau 1 tahun pajak atau surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak dengan menggunakan satu kode akun pajak dan satu kode jenis setoran, kecuali wajib pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 3 ayat 3A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, dapat membayar pajak penghasilan pasal 25 untuk beberapa masa pajak dalam satu SSP. Surat pemberitahuan atau SPT merupakan laporan pajak yang disampaikan kepada pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak. SPT juga dibagi
menjadi dua kategori, yakni SPT tahunan dan SPT masa. Jika Anda tidak melaporkan SPT tepat pada waktunya, maka akan dikenakan sanksi berupa denda. Yang pertama ada SPT tahunan, merupakan laporan pajak yang disampaikan 1 tahun sekali atau tahunan baik oleh wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi yang berhubungan dengan perhitungan dan pembayaran pajak penghasilan, objek pajak penghasilan dan atau bukan objek pajak penghasilan dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan pajak untuk 1 tahun pajak atau bagian dari tahun pajak. Kemudian SPT masa, di Indonesia terdapat 10 jenis SPT masa. SPT masa tersebut dinamakan berdasarkan nomor pasal di mana aturan pajak tersebut diatur. Yang pertama ada PPh pasal 21 atau 26, yang kedua PPh pasal 22, yang ketiga PPh pasal 23 atau 26, yang keempat ada PPh pasal 25, yang kelima ada PPh pasal 4 ayat 2, yang keenam ada PPh pasal 15, yang ketujuh ada PPN atau pajak pertambahan nilai, yang kedelapan ada PPN bagi pemungut, yang kesembilan PPN bagi PKP, pengusaha kena pajak pedagang eceran yang menggunakan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak. Yang kesembilan ada PPN bagi pengusaha kena pajak pedagang eceran yang menggunakan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak. Dan yang ke-10 ada pajak penjualan atas barang mewah. Kemudian sanksi tidak atau terlambat melaporkan SPT. SPT dilaporkan menggunakan formulir tertentu, tergantung dari jenis pajak yang akan dilaporkan. Untuk setiap jenis laporan memiliki tanggal jatuh tempo yang berbeda-beda untuk waktu pembayaran dan pelaporannya. Jika SPT tidak dilaporkan pada waktunya, maka dikenakan sanksi sebesar 100.000 untuk SPT tahunan bagi wajib pajak pribadi, 1 juta untuk SPT tahunan bagi pengusaha kena pajak atau PKP, 500.000 untuk SPT masa PPN, 100.000 untuk SPT masa dan lainnya. Sama seperti melaporkan pajak, membayar pajak juga merupakan kewajiban warga negara. Jika Anda tidak membayar pajak tepat waktu, terdapat sanksi pajak yang tidak ringan. Sekian dari kelompok kami, kelompok 4. Terima kasih atas perhatiannya. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan Indra Dias. Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya, mengapa dalam hukum pidana dikenal kadaluarsa? Selanjutnya ada lagi yang mau bertanya? Pandi. Saya ingin bertanya, apa syarat mengajukan SKP? Selanjutnya, silakan Jihan. Saya ingin bertanya bagaimana cara membayar pajak secara online. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Indra Dias. Jadi jawabannya itu dengan berlalunya waktu yang agak lama diingatkan akan kejadian yang ada telah hilang, sehingga kemungkinan pembuktian menjadi rumit, bahkan bukti kemungkinan telah lenyap. Terus yang kedua itu semakin kaburnya kebutuhan untuk terus-menerus mengajar atau menuntut tersangka karena terlalu lamanya berlalu kejadian atau delik itu dan ingatkan manusia terhadapnya juga semakin menipis. Selanjutnya akan dijawab pertanyaan oleh Rehan. Baik, di sini saya akan menjelaskan menjawab pertanyaan Pandi tentang persyaratan membetulkan SKP seperti yang tadi ada di slide. Bisa tolong kembali ke slide sebelumnya? Oke. Nah, seperti di slide, syarat mengajukan permohonan SKP, yang pertama wajib pajak dapat mengajukan 1 permohonan diajukan untuk 1 surat ketetapan pajak atau surat keputusan. Kedua, permohonan harus disampaikan ke kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar atau tempat pengusaha kena pajak dikukuhkan. Ketiga, permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan permohonan dan menggunakan format surat permohonan sesuai contoh. Keempat, surat permohonan sebagaimana tersebut ditandatangani oleh wajib pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan wajib pajak. Surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Subur. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Jihan. Bagaimana cara membayar pajak secara online? Yang pertama, login ke laman djponline.pajak.go.id. Yang kedua, masukkan NPWP, password, dan kode keamanan untuk login ke akun Anda. Yang ketiga, selanjutnya pilih menu e-billing system. Yang keempat, pilih pada menu isi SSE.
kelima, kemudian Anda akan mendapat form surat setoran elektronik yang harus Anda isi. Dan yang keenam, data pada formulir tersebut akan terisi otomatis. Yang perlu Anda ubah hanya pada kolom jenis pajak, jenis setoran, masa pajak, tahun pajak, uraian pajak yang akan dibayarkan, dan jumlah setoran. Dan yang ketujuh ada setelah merampungkan pengisian, klik simpan. Yang kedelapan, klik pada pilihan kode billing, kemudian klik cetak kode billing. Setelah mendapatkan kode billing, bayar pajak online lewat bank, kantor pos, atau ATM yang Anda gunakan. Baik, itu saja yang kita jawab pertanyaannya. Apakah sudah terjawab? Baik, Baik, sudah. sudah. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kepada teman-teman yang telah bertanya, kami ucapkan terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.